Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wahhadal ummah bimillatil islami samhah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang terhormat Bapak Bupati Lampung Tengah, Bapak Haji Musa Ahmad Esos MM, beserta seluruh jajaran Forbimda Kabupaten Lampung Tengah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung yang hadir pada kesempatan ini cukup lengkap. Tadi dipimpin oleh Wakil Ketua Pak Dr. Ahmad Susino, ada Pak Ujo, ada Mas Minto, dan rombongan BBM Lampung yang lainnya, ibu-ibu pimpinan wilayah Aisyah Lampung, bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Lampung Tengah yang tadi secara resmi telah dikukuhkan untuk memegang amanah kepemimpinan periode Muktamar ke-48. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu undangan dari organisasi-organisasi Islam dan organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah, dan tentu saja bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah di lingkungan PDM dan PDA Lampung Tengah, saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci Pendekar Muhammadiyah, Hizbul Waton, Pandu Muhammadiyah, dan singkatnya tanpa mengurangi rasa hormat, seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita sekalian dipertemukan oleh Allah di majelis yang baru ini dalam rangka pengukuhan pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Lampung Tengah periode Muktamar ke-48. Semoga acara kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, izinkan saya secara pribadi dan atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi telah resmi dikukuhkan untuk memimpin Muhammadiyah dan Aisyah Lampung Tengah. Dengan iringan doa, semoga bapak dan ibu mendapatkan hidayah, taufik dan inayah dari Allah sehingga dapat menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih
kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Lampung Tengah periode Muktamar ke-47 yang telah menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Kami tentu saja sangat mengapresiasi bagaimana kiprah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah menjadikan Lampung Tengah ini menjadi salah satu pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah yang berkemajuan. Kami menyampaikan apresiasi juga kepada Pak Ilmi, Ketua PDM yang sebelumnya, tokoh pemuda Muhammadiyah yang juga tadi disebut oleh Pak Bupati, telah menyiapkan diri berkhidmat untuk nanti melanjutkan dakwahnya di pentas politik di Lampung atau mungkin di Lampung Tengah ini. Mudah-mudahan Bapak memilih jalur yang benar dan berada pada jalan yang benar. Saya tadi dipeseni oleh panitia untuk ceramahnya agak panjang sampai Bapak Menteri Perdagangan Dr. Haji Zulkifli Hasan tiba di acara ini. Cuma saya tidak tahu beliau sampai sini kapan, jam berapa, sehingga memang ceramah ini harus jelas ini. Ini pakai tarifnya ini tarif MRT apa tarif taksi. Kalau MRT itu jauh dekat sama saja. Nah, kalau taksi itu jauh dekat, argonya berbeda. Tapi tentu saja kita sangat berharap beliau nanti juga akan bersama-sama dengan kita di acara yang sangat penting ini, dan kita doakan semoga acara beliau di Tumi Jajar sebagai Menteri Perdagangan juga menjadi sebuah acara yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelantikan ini, izinkan saya juga menyampaikan selamat kepada ibu-ibu Aisyah untuk peringatan milad yang ke-106. Ibu-ibu Aisyah hari ini memperingati milad sebagai gerakan perempuan yang berkemajuan dan gerakan perempuan yang memiliki prestasi yang luar biasa baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Saya juga menyampaikan selamat kepada saudara tua saya, Nasyatul Aisyah, yang juga berulang tahun yang ke-92. Saya sebut saudara tua karena saya pemuda Muhammadiyah pada zamannya tentu saja. Pemuda Muhammadiyah itu lahir 2 Mei 1932. Sementara Nasyatul Aisyah itu lahir 16 Mei 1931. Jadi Nasyatul Aisyah itu lebih tua daripada pemuda Muhammadiyah. Tetapi kiprahnya luar biasa, sehingga saya sering bercanda di Muhammadiyah itu sepertinya ada logo yang tertukar. Kenapa begitu? Karena logo Nasyatul Aisyah itu padi. Yang seharusnya padi itu simbolnya petani, umumnya petani itu laki-laki. Pemuda Muhammad itu simbolnya bunga melati. Biasanya kalau bunga melati itu kan simbol putri. Nah, saya tidak tahu dulu ceritanya bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi mungkin karena pemuda Muhammad itu dulu anaknya Hizbul Waton, sehingga Mas pemuda Muhammadiyah yang awal dulu ketika saya awal-awal menjadi ketua umum itu pemuda Muhammadiyah anak Hizbul Waton. Tapi ketika saya menjadi ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah, Mas pemuda itu kita rubah tidak lagi anak Hizbul Waton, karena Hizbul Waton itu anak saya. Anak-anak saya sekolah di Muhammadiyah itu pakai pandu Hizbul Waton. Yang kemarin saya baru saja di Kulon Progo itu ada drum band
senior Hizbul Waton yang masih pakai seragam yang lama itu, pakai topi seperti topi koboi itu, nah, kemudian pakai kemeja warna coklat, kemudian celana seorang menyebutnya seperti celana boxer begitu, yang warnanya biru, pakai sepatu, nah kemudian dasinya warna hijau. Memang seragam HB ini unik, sehingga pernah anak saya yang perempuan itu pernah protes ke saya, Pak, itu dulu yang bikin seragam HB itu siapa ya, kok nggak matching? Karena bagaimana bajunya warna coklat, dasinya warna hijau, celananya warna biru. Nah, saya bilang, sudahlah, sebagai kader kita harus melanjutkan dan harus mengikuti apa yang sudah diwariskan oleh generasi pendahulu di Hizbul Waton. Karena Hizbul Waton itulah pandu yang melahirkan banyak tokoh nasional, bahkan banyak tokoh pendiri bangsa, dan salah satu dari tokoh itu adalah Jenderal Besar Sudirman, Bapak Tentara Nasional Indonesia. Karena itu sekali lagi selamat kepada Ibu Aisyah, selamat kepada, kalau di Nasihatul Aisyah itu panggilannya Yunda Nasihatul Aisyah. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, masih dalam suasana halal bihalal dan suasana silaturahim Idul Fitri, izinkan juga saya secara pribadi dan atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami secara pribadi dan atas nama institusi mohon maaf jika di dalam kami memimpin Persyarikatan Muhammadiyah maupun saya pribadi sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dalam melaksanakan amanah terdapat kekurangan, terdapat kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Bapak-bapak yang kami hormati, kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan di Muhammadiyah, maka paling tidak ada 4 hal penting yang menjadi bagian dari bagaimana karakter dan bagaimana sistem kepemimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama, kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan di Muhammadiyah, maka rekrutmen dan juga seleksi kepemimpinan Muhammadiyah itu adalah seleksi yang berbasis ahliyah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu sekalian untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Ahli, kalau kita mencoba mengkaji ayat-ayat Al-Quran, paling tidak ahli itu memiliki 4 pengertian. Yang pertama, ahli itu berarti kompetensi atau kemampuan yang sering juga disebut sebagai keahlian. Ini sudah diserap di dalam bahasa Indonesia. Yang ahli itu hubungannya adalah dengan kompetensi, hubungannya dengan integritas, dan hubungannya dengan profesionalisme. Sehingga kalau kita membaca hadis Nabi, ketika kita membaca di dalam Sahih Bukhari, kita menemukan hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda atau alamat tentang terjadinya kiamat. Suatu ketika di dalam hadis itu disebutkan Rasulullah sedang menyampaikan majelis pengajian, dan sebelum beliau selesai menjelaskan materi pengajian itu, tiba-tiba ada seorang yang bertanya, "Ya Muhammad,
wahai Muhammad, kapan datangnya as-sa'ah atau hari kiamat? Karena materi belum selesai, Rasulullah Muhammad tetap melanjutkan ceramahnya. Kemudian orang yang sama bertanya lagi, ya Muhammad, mata sa'ah? Wahai Muhammad, kapan terjadinya kiamat? Nabi juga tidak langsung menjawab, terus melanjutkan taklimnya sampai kemudian ketika beliau menjelaskan materi taklim itu, beliau kemudian bertanya, siapa tadi yang bertanya tentang tanda-tanda kiamat? Kemudian laki-laki tadi menunjukkan dirinya dan beliau menjawab, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak punya kemampuan, orang yang tidak ahli, maka itulah tanda-tanda kiamat. Maka tunggulah tanda-tanda itu pertimbangan ahlinya. Yang kedua, ahli juga bisa berarti mereka yang ada hubungan nasab dengan kita, atau sering disebut dengan memiliki hubungan genealogi, ada hubungan nasab, ada silsilah keluarga, yang itu biasanya dikaitkan dengan hak-hak dan kewajiban yang melekat, yang berkait dengan hubungan keluarga itu. Kemudian yang ketiga, ahli juga bisa berarti mereka yang punya kesamaan pandangan atau punya kesamaan akidah dengan kita. Sehingga kalau kita membaca ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau saya memahami dari tafsirnya Muhammad Yusuf Ali, dia menerjemahkan ahli di situ tidak hanya dzawil qurba, tidak hanya mereka yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, tetapi ahli itu adalah mereka yang punya kesamaan dan ikatan akidah dengan kita. Sehingga ketika Rasulullah Nuh alaihissalam merasa sangat bersedih karena putranya tidak ikut beliau masuk kapal dan kemudian tenggelam bersama umat Nabi Nuh yang tidak mengikuti perintah beliau sebagai Rasulullah, maka Nuh sebagai seorang ayah tentu merasa sangat sedih. Tetapi kemudian Allah memberikan penjelasan di dalam Al-Quran itu bahwa anakmu itu bukan lagi merupakan keluarga laisa min ahli, karena innahu amalun ghairu sholih, karena dia sebenarnya orang yang tidak berbuat baik dan orang yang tidak memiliki ikatan akidah yang sama dengan kamu. Karena itu maka dalam kaitan ini tentu saja kita memahami bahwa ahli itu pengertiannya lebih luas lagi. Nah yang keempat, ahli itu adalah orang atau individu yang mendiami suatu daerah atau sering disebut sebagai penduduk suatu daerah, sehingga warga Lampung Tengah ini itu bisa disebut sebagai ahli Lampung Tengah, atau bisa disebut sebagai penduduk, kalau dalam bahasa Arab yang lain itu sukan, ya, penduduk di Lampung Tengah ini. Sehingga Quran menyebut misalnya kata-kata ahli itu dengan mereka yang tinggal di Mekah, mereka yang tinggal di suatu daerah. Quran menyebut misalnya ada ahli Madyan, itu maksudnya orang yang tinggal di negeri Madyan, dan istilah lain yang menyebut kepada pengertian ahli. Tetapi bagi Muhammadiyah, yang paling utama dalam kepemimpinan itu adalah ahliya menyangkut kemampuan dan menyangkut integritas, terutama yang berkaitan dengan ideologi, yang berkaitan dengan komitmen dan dedikasi untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Di Muhammadiyah ini semua orang memiliki kesempatan untuk tampil memimpin organisasi ini, tampil memimpin Muhammadiyah, memimpin Asia dan ortom-ortomnya,
tanpa dilihat dia itu apakah berdarah merah ataukah berdarah biru. Semuanya punya kesempatan yang sama, asalkan mereka memiliki integritas, mereka memiliki kompetensi, mereka memiliki dedikasi. Insya Allah semuanya bisa tampil memimpin di ini. Tidak hanya tanggung jawab yang bersifat administratif saja, tidak hanya tanggung jawab finansial saja, tapi juga tanggung jawab spiritual yang harus kita pertanggungjawabkan di dunia ini dan di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, amanah itu berarti trust atau kepercayaan. Karena itu maka di dalam organisasi ini, amanah yang berarti kepercayaan itu adalah suatu performance atau suatu pencapaian yang menjadikan orang itu merasa aman, merasa nyaman dengan kita. Ini prinsip yang saya kira harus menjadi bagian dari kepemimpinan di Muhammadiyah. Banyak sekali masyarakat yang mewakafkan tanahnya ke Muhammadiyah. Banyak sekali masyarakat yang menginfakkan hartanya di jalan Allah melalui Muhammadiyah. Dan itu semua karena mereka punya kepercayaan, punya trust. Dan oleh karena itu maka amanah dalam pengertian yang kedua itu merupakan lawan dari khianat. Sehingga kita oleh Rasulullah diingatkan untuk senantiasa berpegang teguh dengan amanah itu. Adil amanah ila manita manaka wala takun man khonaka. Itulah prinsip yang harus melekat di situ. Sehingga karena itu maka dalam amanah itu orang semuanya yakin tidak ada sedikit pun amanah yang kita korupsi, tidak ada sedikit pun amanah yang kita salah gunakan, dan tidak ada sedikit pun amanah yang tidak kita tunaikan. Kemudian yang keempat, amanah itu berarti ketentraman atau kebahagiaan. Kata amanah itu diambil dari fi'il madhi amanah yang berarti aman, tentram. Dan oleh karena itu maka kita harus mendatangkan rasa aman bagi masyarakat, dan rasa aman bagi anggotanya, dan rasa aman bagi orang yang lainnya. Dalam kepemimpinan di Muhammadiyah itu kita senantiasa menekankan prinsip bahwa Muhammadiyah ini kehadirannya harus mendatangkan rasa aman bagi orang yang lainnya, mendatangkan rasa bahagia bagi orang yang lainnya, karena kita senantiasa mengamalkan prinsip-prinsip kerahmatan atau prinsip di mana Islam itu adalah agama yang disyariatkan oleh Allah kepada umat manusia untuk mendatangkan kerahmatan, mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Sehingga karena itu maka dengan prinsip yang ketiga ini, jangan sampai kita menjadi pemimpin di Muhammadiyah itu justru merasa tidak nyaman, justru kita ini merasa begitu terbebani, bahkan kemudian masyarakat merasa tidak happy dengan hadirnya Muhammadiyah. Karena dengan amanah yang ketiga ini kita mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan kemanfaatan bagi siapa saja. Nah yang keempat, amanah bisa berarti beban. Amanah itu berarti tanggung jawab yang sangat berat. Sehingga kadang-kadang di Muhammadiyah ini banyak orang yang mereka itu memilih untuk tidak tampil atau memilih untuk tidak masuk pada jajaran kepemimpinan di Muhammadiyah. Kadang-kadang mereka saling mempersilahkan yang lain untuk tampil memimpin, karena memang tanggung jawabnya sangat berat. Menjadi pemimpin di Muhammadiyah itu tidak hanya pemimpin formal yang tugas-tugasnya bersifat seremonial, memberikan sambutan-sambutan, tetapi pemimpin itu tidak hanya mereka menghidupi dirinya sendiri, tapi juga harus menghidupi organisasi. Tadi disampaikan dalam pembicaraan di transit dengan Pak Bupati, ada pimpinan yang dia itu menjadi bendahara selamanya atau bendahara tetap atau tetap bendahara. Karena biasanya bendahara ini yang biasanya identik dengan kesejahteraan.
Biasanya bendahara ini adalah posisi yang banyak orang yang tidak mau di Muhammadiyah itu. Waktu kami menyusun struktur PP Muhammadiyah itu, melengkapi struktur kepemimpinan setelah ketua umum terpilih di muktamar, sekretaris umum disampaikan di muktamar. Kami ini hampir deadlock dalam menetapkan siapa bendahara umum PP Muhammadiyah. Waktu itu saya mengusulkan Buya Dr. Anwar Abbas yang memang menjadi bendahara PP Muhammadiyah. Tapi jawaban beliau, Pak Mufti, jangan saya bendahara umum, saya bisa mati lebih cepat Pak Mufti kalau saya menjadi bendahara. Kemudian akhirnya deadlock, kesana kemarin deadlock. Akhirnya Profesor Hilman Latif, anggota PP Muhammadiyah yang termuda itu, waktu itu beliau posisinya sedang di Jeddah menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji. Beliau ikut lewat Zoom. Setelah muter agak lama dan agak deadlock siapa bendahara umum, akhirnya Profesor Hilman menyatakan, Bismillah, saya siap menjadi bendahara umum PP Muhammadiyah. Padahal beliau ini doktornya itu doktor tidak bidang keuangan. Doktornya di Belanda itu bidang filantropi Islam. Tapi alhamdulillah beliau kemudian bersedia menjadi bendahara umum PP Muhammadiyah. Dan memang agak unik. Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif itu sebelum ketua umum PP Muhammadiyah juga pernah menjadi bendahara PP Muhammadiyah. Jadi di Muhammadiyah ini memang kita itu kadang-kadang ya saling memberikan kepada yang lain karena memang beratnya amanah itu. Mungkin yang paling agak lama itu sekretaris umum PP Muhammadiyah. Sampai ada yang bercanda, siapapun ketua umumnya, sekretarisnya Abdul Mufti katanya begitu. Saya ini mungkin menjadi sekul terlama di PP Muhammadiyah karena sudah 2 periode bersama Pak Haidar, 1 periode bersama Pak Din Samsudin. Tapi itulah di Muhammadiyah. Sehingga karena itu maka Bapak Ibu sekalian sudah bersedia untuk memegang amanah, maka marilah kita tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ini prinsip yang kedua di dalam kepemimpinan di Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, prinsip kepemimpinan di Muhammadiyah itu adalah ta'ah atau kepatuhan. Ini saya kira menjadi kunci kepemimpinan di Muhammadiyah itu. Bapak Ibu coba perhatikan lirik lagu Samsurnya. Di situ ada lirik yang sangat kuat sekali isinya. Saya kira semuanya hafal di luar kepala. Seruan ilahi Rabbi sami'na wa ata'na. Dan itu yang menjadi kunci di Muhammadiyah. Ya sebagai organisasi yang sangat besar, kadang-kadang memang ada dinamika-dinamika tertentu dalam proses pemilihan kepemimpinan itu. Ada dinamika Pak Bupati yang kadang-kadang memang ya tidak selalu smooth saja di Muhammadiyah itu. Tetapi begitu keputusan sudah diambil, begitu PP Muhammadiyah telah mengambil keputusan, maka tidak ada lagi yang kemudian bikin sempalan-sempalan, itu tidak ada. Semuanya akan sami'na wa ata'na. Tidak kita pungkiri di Muhammadiyah itu kadang-kadang ada juga dalam penetapan pimpinan amal usaha, ada juga ya dinamikanya untuk agak anget-anget sedikit begitu. Tetapi kemudian begitu pimpinan pusat mengambil keputusan, maka semua akan sami'na wa ata'na. Karena prinsip ini menjadi penting, sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada ulil amri. Kami di Muhammadiyah ini berusaha untuk bagaimana istiqomah mengikuti Al-Quran, istiqomah mengikuti As-Sunnah, dan mudah-mudahan kami semua yang sudah Bapak dan Ibu pilih ini dapat melaksanakan sebagai ulil amri atau pemimpin di dalam organisasi. Memang dalam tafsir ulil amri itu pengertiannya sangat luas. Wahbah Juhaili
dalam At-Tafsir Al-Wajiz ala Hamisil Quran itu menyebut termasuk ulil amri itu adalah para pemimpin di organisasi pemerintahan. Pemimpin itu adalah para ulama, pemimpin itu adalah para zu'ama. Bahkan pemimpin itu adalah mereka yang diberikan tanggung jawab untuk mengurusi suatu urusan, walaupun mungkin urusan itu bersifat sangat mikro atau sangat kecil. Sehingga dalam kaitan ini dengan prinsip ta'ah itu ada dua hal yang melekat dalam kepemimpinan di Muhammadiyah. Yang pertama, pemimpin itu adalah amir, tapi pemimpin itu juga seorang imam. Pemimpin itu dalam pepatah Melayu sering disebut sebagai mereka yang dimajukan selangkah, ditinggikan seranting. Kita memang harus di depan, sebagai imam harus di depan, sebagai amir kita punya otoritas. Tetapi tentu saja ketaatan itu adalah ketaatan yang tetap melekat kepada prinsip yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga walaupun kita harus taat, tetapi kalau kita dipimpin yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan As-Sunnah, sebagaimana hadis Nabi, la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada kewajiban untuk kita taat dalam hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang saya kira menjadi bagian penting, bahwa pemimpin itu adalah sebagai imam dan juga sebagai amir dalam organisasi. Tetapi yang kedua, yang saya kira penting, kita juga taat itu juga berkaitan dengan kepatuhan kita sebagai makmum atau sebagai follower. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini lebih sering berbicara kepemimpinan itu dari aspek leadership. Leader, orang yang memang dia itu lead, memimpin, mengarahkan. Tetapi sekarang ini berkembang teori dalam organisasi itu, selain leadership adalah followership. Followership, menjadi follower. Yang karena menjadi follower, maka ada saatnya kita tuh harus ikut apa yang sudah menjadi keputusan di dalam organisasi. Dan ini